Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 1 Februari 2026. Sebagaimana biasanya, beta akan terus memberitahukan kepada semua saudara agar tidak bisa lagi dilupakan atau tidak lagi berlaku berpura-pura untuk tidak mengerti dan mengetahui atau belum pernah didengar. Pada tanggal 25 Januari berlalu, atau seminggu berlalu, sudah beta jelaskan dengan panjang lebar tentang pandangan pemerintah Indonesia tentang Indonesia seakan itu adalah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Seakan itu adalah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Tapi sesungguhnya bukanlah demikian. Bila berbicara mengenai Indonesia, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu berbicara mengenai pola penipuan, kebohongan, atau konsep sejuta kejahatan. Sekali lagi beta ulangi. Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 1 Februari 2026, perlu beta ingatkan kepada semua saudara bahwa bila berbicara tentang Indonesia, maka itu artinya saudara sedang siap untuk berbicara tentang penipuan, kebohongan, serta kejahatan, bahkan dapat disebut sebagai termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Peristiwa Board of Peace yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk permasalahan Israel dan Palestina yang digembar-gemburkan oleh pemerintah Indonesia bahwa apapun terjadi Indonesia tetap berdiri belakang Palestina. Dan sekarang jalan terbaik yang telah ditempuh adalah Board of Peace. Itu jalan yang terbaik untuk mencapai perdamaiannya. Tapi tahukah Anda bahwa berapa banyak orang yang ada di Jakarta sana keliru dalam menanggapi hal ini? Mereka lebih cenderung untuk menilainya dengan konsep-konsep negatif, yang pada akhirnya membawa kerugian dan celaka besar buat semua orang. Nah, disinilah letaknya kesalahan besar pemerintah Indonesia dalam memainkan peran politiknya. Pemerintah Indonesia harus sadar, dari tahun 2023, beta sudah menjelaskan apa itu Indonesia. Tetapi sampai sekarang ini, pemerintah Indonesia berpura-pura tidak mau tahu. Tetapi sejauh mana Anda tidak mau tahu, sejauh itu juga kecelakaan mengikuti Anda. Sejauh mana Anda tidak mau tahu, sejauh itu juga nasib sial mengikuti Anda sekalian. Apa yang sedang terjadi melanda Indonesia sekarang ini, teristimewa Jakarta, jangan dianggap bahwa itu adalah sekedar musim hujan atau begitu. Beta sudah bilang sejauh-jauhnya bahwa akan terjadi hukuman atas Indonesia. Hukum karma berlaku buat Indonesia sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terdahulu. Yang sesungguhnya itu bukan pemerintah yang benar. Mereka membolak-balik kebenaran menjadi salah dan salah menjadi benar. Pemerintah yang benar mereka bubarkan. Dan mereka membentuk pemerintah sesuka maunya. Dan pemerintah sesuka maunya itu sesuka maunya juga apa yang mereka buat. Sampai Indonesia pun dibuat sesuka maunya.
Indonesia yang benar itu adalah negara Federasi Republik Indonesia atau Republik Indonesia Serikat sebagaimana yang diucapkan oleh Soekarno pada waktu pelantikannya pada tanggal 17 Desember 1947 di Yogyakarta. 60 tahun setelah pelantikannya itu, dia membubarkan Indonesia itu. Indonesia sudah dibubarkan pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950, negara Indonesia Timur pun dibubarkan. Lihat, kejam dan jahatnya penguasa Jawa dan Jakarta. Pada mulanya, orang-orang di Indonesia Timur tidak tahu apa itu Indonesia. Dan tidak mau tahu juga tentang Indonesia itu. Tapi dengan berkat dan pertolongan Tuhan, semua sudah siap untuk mengakuinya dengan menggunakan struktur ketatanegaraan yang wajar demi kepentingan semua bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda. Dengar? Semua telah mengakui Indonesia itu sesuai dengan struktur ketatanegaraan yang dapat menjamin semua bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dengan Indonesia itu. Jadi Indonesia itu adalah wadah di mana semua bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda memperoleh kemerdekaannya. Jadi hak kemerdekaan itu ada pada setiap bangsa, bukan untuk satu bangsa lalu diatur. Untuk itu, kalau berbicara mengenai Indonesia, berarti berbicara mengenai konsep sejuta kejahatan. Ya, kemerdekaan itu hak segala bangsa, bukan Indonesia. Indonesia bukan bangsa, Indonesia bukan wilayah. Indonesia itu 0,0,0,0 dan seterusnya sampai dunia ini kiamat itu 0. Tidak ada apa-apa. Yang bangsa itu Jawa, yang bangsa itu Sumatera, yang bangsa itu Kalimantan, yang bangsa itu Sulawesi, yang bangsa itu Bali, yang bangsa itu Maluku, yang bangsa itu Timur, yang bangsa itu Papua. Indonesia bukan bangsa dan tidak berhak untuk mendapat kemerdekaannya karena tidak pernah dijajah dan tidak pernah ada di atas muka bumi ini. Nah, sekarang dia muncul dengan istilah Indonesia lalu mencakup semuanya di bawah kekuasaannya. Ini kurang ajar atau tidak? Pemerintah Indonesia hari ini tanggal 1 Februari 2026, bila Anda ingin membela Palestina, Anda harus pertama-tama mengoreksi diri Anda sebagai pemerintah Indonesia bahwa apakah Anda itu benar atau tidak. Kalau Anda tidak benar, jangan berbicara mengenai Palestina dan Israel. Anda tidak benar. Ya, karena sebentar nanti Anda akan bertemu dan tertumbuk dengan berbagai persoalan yang sangat rumit untuk dipecahkan seperti sekarang. Berapa banyak orang yang siap menerjang Prabowo dengan maksudnya untuk ikut dalam World of Peace. Ya. Ini semua terjadi oleh karena rentetan kejahatan penguasa Jawa dan Jakarta yang dimulai dari Soekarno sampai hari ini belum diputuskan. Itu merupakan tali yang terus turun yang mereka bergantung padanya dan saling mengikat. Ya, saling mengikat. Dan untuk melepaskannya tidak gampang. Tidak gampang. Jadi kalau berbicara mengenai Indonesia di luar RI dan NKRI tidak bisa dilepaskan. Itu tali yang diturunkan oleh Soekarno sampai dengan Prabowo hari ini, itu mengikat mereka semua, ikat erat-erat. Makanya lidah mereka tidak terlepas dari istilah RI dan NKRI. Padahal itu adalah fakta dari kepalsuan berbangsa dan bernegara. Bahkan itu adalah hukuman yang akan berlaku atas mereka yang mempunyainya. Ya. $1 miliar yang disiapkan untuk Indonesia ikut dalam World
of peace tidak seberapa. Tapi orang Indonesia memikirkannya sebagai sesuatu yang sangat mahal harganya. Dan mereka lupa bahwa Indonesia itu sendiri, dengan menyebut Indonesia sendiri, ya, sudah kalah total, sudah salah total. Sudah kalah total dan sudah salah total. Itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Itu bukan negara benar. Itu negara palsu. Itu negara tidak benar. Indonesia benar-benar adalah negara tidak benar dan tidak pernah merdeka dan berdaulat. Makanya berulang kali beta sudah katakan, kalau Anda sempat katakan bahwa Indonesia tidak merdeka dan berdaulat, apalagi kalau Anda menggunakan 17 Agustus 45, Anda termasuk seorang penipu dan pembohong yang paling kurang ajar. Ya, otakmu jahat. Engkau penjahat, benar-benar jahat. Ya. Engkau presiden, kalau engkau mengatakan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat, engkau presiden jahat. Terlibat dalam konsep sejuta kejahatan. Engkau Panglima TNI, engkau Kapolri, engkau Menteri Pertahanan, engkau Mahkamah Agung, engkau Mahkamah Konstitusi, engkau Jaksa Agung. Kalau engkau katakan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat, engkau penjahat. Mahkamah penjahat, Jaksa penjahat, Menteri Konstitusi penjahat, Panglima penjahat, Kapolri penjahat. Semua kalian adalah manusia-manusia penjahat, penipu dan pembohong. Kalau bilang bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat. Saudara bela-bela Palestina, ya, sekalipun salah, tapi Palestina itu ada mempunyai alasan. Ya, dalam Alkitab sempat menulis Palestina dan Palestina juga. Itu berarti sudah ribuan tahun lalu. Tapi Indonesia ini apa? Anda datang dengan kesombongan menyatakan Indonesia bela Palestina. Indonesia itu apa sesungguhnya? Kapan adanya Indonesia? Anda berlagak seperti satu negara yang sudah berabad-abad lalu ada. Padahal tidak ada. Kepada Presiden Prabowo Subianto dan semua anggota pemerintahannya di Jakarta, ingat, Indonesia itu bukan negara, itu bukan bangsa. Itu suatu istilah tipuan yang dimainkan oleh Jawa dan Jakarta. Untuk itu Aceh harus merdeka, Republik Maluku harus merdeka, Papua harus merdeka, Kalimantan harus merdeka, Sumatera semua harus merdeka, Sulawesi harus merdeka, Bali harus merdeka, Timur harus merdeka. Semuanya harus merdeka. Bukan Indonesia yang merdeka. Siapa yang membilang kalian untuk Indonesia merdeka buat kami? Siapa yang mengangkat Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat? Siapa? Jangan tipu rakyat. Kalau engkau menggunakan 1745 sebagai standar Indonesia merdeka, engkau penipu, engkau pembohong, engkau penjahat terbesar di dunia. Kata-kata ini yang beta ucapkan ini sudah bisa tangkis di mana sudah itu omong kosong, cerita omong kosong. Tapi efeknya paling berbahaya buat Indonesia dan buat engkau sebagai pemerintah dan rakyatmu. Kalian akan saling menuduh, ya, satu dengan yang lain. Kalian akan saling menuduh satu dengan yang lain karena tidak berdiri atas kebenaran. Ya, tipu, tuduh tipu, seperti yang saudara itu katakan beberapa waktu berlalu. Ya, maling teriak maling, garong teriak garong. Pemerintah Indonesia ini adalah sama seperti maling menuduh maling atau garong menuduh garong. Sama. Hanya berpakaian hebat dan menggunakan istilah profesor doktor dan menempatkan posisi-posisi kenegaraan seperti presiden, wakil presiden, kementerian, ya, Mahkamah Agung dan Kapolri dan ini. Tapi itu semua ada termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Itu hanya kalian mempoles dari luar seakan bagus. Tapi di dalamnya terdapat tulang-tulang orang mati. Itu seperti kubur yang terlabur putih. Posisi kalian, pemerintah Indonesia dan Indonesia itu sama dengan kubur yang terlabur putih.
Jadi dari luar lihat putih, bagus. Di dalamnya tulang-tulang orang mati. Tidak heran kalau di sana sini kekacauan. Sekarang kondisi Indonesia hancur lebur. Tapi pemerintahnya seakan tutup mata. Pura-pura tidak mau lihat. Ya, lalu satu omong begini, satu omong begitu, ya. DPR ngomong begini, DPR ngomong begitu, kacau balau semuanya. Ya, suara rakyat menuntut, tapi pemerintah main putar kiri, putar kanan. Anggota DPR di Jakarta tidak satu pun yang turun. Mereka tidak mempunyai rencana bahwa mari kita 10 orang turun pergi ke Aceh, mari kita 10 orang turun pergi ke Jawa Timur, selidiki apa yang terjadi. Mereka tidak tahu itu. Otak mereka mati. Otak semua anggota DPR mati. MPR mati. Mereka cuma hanya bicara dari jauh. Tapi tidak mempunyai perencanaan yang positif. Ya, tidak ada punya perencanaan. Mereka cuma hanya berencana untuk habis bulan dapat gaji. Gaji yang sebesar itu, coba kalau 10-20 orang anggota DPR turun dengan itu gaji, berikan kepada rakyat yang menderita, bagaimana caranya? Akhirnya Presiden Prabowo bilang, di atas muka bumi ini, hanya rakyat Indonesia saja yang paling bahagia. Ya, tapi Presiden Prabowo terlihat bahwa jawaban rakyat terhadap perkataannya itu sangat memalukan. Ya, di sana sini terdengar penghinaan, cerca, makit terhadap Prabowo bukan sedikit. Itu salahnya. Pemerintah ini sudah berdiri di atas kesalahan. Ya. Pemerintah Indonesia ini sedang berada pada dasar kesalahan. Untuk itu dia tidak bisa bicara lagi benar. Sekali dibicarakan itu salah terus sampai mati, salah terus. Soekarno sampai mati salah, Soeharto sampai mati salah, jenderal sampai mati salah. Ya, Jokowi sekarang ini, lihat sekarang buka mata kalian kepada DPR seluruh Indonesia, kepada rakyat seluruh Indonesia, lihat Jokowi sekarang ini salah sampai membuat semua orang terlibat dalam kesalahannya. Jadi Soekarno mati karena kesalahan, Soeharto mati karena kesalahan, ya. Habibie mati kan, semua mati karena kesalahan, kacau balau semuanya, ya. Jokowi sekarang terbukti dalam bersalah dan menyeret semua orang ikut dalam bersalah. Ini fakta. Jadi jangan menganggapnya sebagai itu kebiasaan. Jangan coba-coba. Beta sudah bilang, kalau menentang perkataanku, banjir akan menghancurkan kalian semua. Sekarang terbukti. Sedikit hari lagi, api akan menggoncang kalian semua. Gunung berapi akan meletus. Gara-gara tipu daya dan kebohongan kalian semua dalam membela kesalahan dan kejahatan. Pemerintah Indonesia harus ingat, kalau bukan Soekarno membubarkan Republik Indonesia Serikat dan tidak ada lagi Indonesia, maka tidak ada proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan di Ambon pada tanggal 25 April 1950. Untuk itu tindakan tuduhan ya sampai pembunuhan terhadap pemerintah Republik Maluku Selatan benar-benar adalah tindakan tipu daya kriminal. Pemerintah Indonesia benar-benar pemerintah kriminal internasional sehubungan dengan RI dan NKRI. Bagaimana engkau menyalahi pemerintah RMS? Apa salahnya? Kau menggunakan dasar hukum apa untuk menyalahi pemerintah RMS? Hei TNI, ya engkau menembak pemerintah presiden RMS. Kau menggunakan dasar hukum apa untuk menyalahi presiden RMS? Tidak ada satu dasar hukum atau aturan di Indonesia dalam bentuk RI dan NKRI bisa dapat menyalahi Presiden Republik Maluku Selatan. Tidak ada. Tidak ada dasar hukum, tidak ada satu aturan, tidak ada apapun oleh pemerintah Indonesia untuk bisa menyalahi RMS dan pemerintah RMS. Sebab apa? Sebab Indonesia dan pemerintahnya semua bersalah
terlibat dalam konsep sejuta kejahatan. Untuk itu, melalui kesempatan ini, 1 Februari 2026, beta mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan semua anggota kabinetnya, perhatikan hak kemerdekaan dan kedaulatan Republik Maluku Selatan. Anda tidak dapat lagi bersembunyi dan tidak dapat lagi melarikan diri. Tidak bisa. Itu hak kami, bukan hak kalian. Ya. Indonesia itu bukan bangsa, bukan negara. Indonesia itu pertama-tama dapat dijelaskan sebagai Indo, artinya campuran, dan Nesia adalah manusia keturunan Asia. Jadi Indonesia artinya campuran manusia keturunan Asia. Itu bagian pertama. Ya. Bagaimana engkau bisa bilang itu negara merdeka dan berdaulat kalau tidak melalui permufakatan yang jelas dan tepat sebagaimana yang diaturkan dalam 9 perjanjian penting internasional. Itu satu. Kedua, Indonesia sudah dijelaskan oleh seorang warga terkenal di Jawa sana yang mempertahankan kedudukan orang tuanya sebagai Raja-Raja Mataram. Dia menjelaskan bahwa Indonesia itu artinya atau singkatan dari Incorporate Dominion Nederland in Asia. Itu singkatan. Jadi tadi dibilang bahwa Indonesia itu dari dua kata, itu Indonesia artinya, Indo artinya campuran, dan Nesia artinya manusia keturunan Asia. Jadi Indonesia artinya campuran manusia keturunan Asia. Hal mana sama dengan Indo-Europeanen, Indo-Cina, dan Indomie. Jadi kalau Indonesia bisa merdeka, Indo-Europeanen juga bisa merdeka. Indo-Cina juga bisa merdeka. Indomie juga bisa merdeka. Itu konsekuensinya. Ya. Jangan seenak saja ada bilang Indonesia negara merdeka. Lalu bagaimana Indo-Cina? Lalu bagaimana Indo-Europeanen? Ya, itu sama. Nah, yang kedua, menurut ibu yang keturunannya dari Raja Mataram, dia katakan bahwa Indonesia itu singkatan dari Incorporate Dominion Nederland in Asia. Jadi apa sekarang terjadi? Indonesia itu Belanda, Perserikatan Dagang Belanda di Asia. Jadi Presiden Prabowo ini, dia adalah presiden dari Perserikatan Dagang Belanda di Asia. Kabinet sana itu adalah Perserikatan Dagang Belanda di Asia. Untuk itu tidaklah mengherankan kalau Raja Belanda menuntut untuk membayar 5 miliar, 5,4 miliar. Raja Belanda menuntut untuk membayar 5,4 triliun euro. Yang dimaksudkan oleh Prabowo membilangnya sebagai $5,4 kuadriliun rupiah, yang artinya memakan jangka waktu 140 tahun APBN. Ya, ini perhitungan dagang. Indonesia itu dagang. Indonesia itu adalah Incorporate Dominion Nederland in Asia. Ada mesti pilih dari dua ini. Campuran manusia keturunan Asia, ataukah Incorporate Dominion Nederland in Asia. Anda tidak bisa lari. Untuk itu kepada Prabowo, kepada semua anggota kabinetnya dan orang-orangnya yang lancang-lancang bicara mengenai Indonesia dan segala macam yang menyangkut Board of Peace hari ini, sadarlah dan ingatlah, kalian sebenarnya keliru dalam hal memperhatikan tanda-tanda yang menguntungkan. Kalian selamanya memilih hal-hal yang merugikan, tapi kalian tidak tahu bahwa itu merugikan. Kalian kira kalian pintar, padahal kepintaran kalian itu merugikan
Ya. Karena posisi Indonesia sekarang ini 25 tahun berlalu sudah beta jelaskan tatkala TNI dan Polri terlibat dalam membela jihad untuk masuk menyerang Maluku, beta sudah beritahukan bahwa Indonesia memasuki surut kemiringan dan tulah ketimpangan. Dan sekarang terbukti. Ya. Untuk itu jangan berpura-pura. Kalau beta tidak menyampaikan ini berita dan kalau beta tidak muncul bermain belakang-belakang, itu lain cerita. Kalian boleh ngomong apa saja, tipu daya apa saja boleh. Sekarang beta sudah muncul memberitahukan semuanya. Kalian tidak dapat lagi melarikan diri. Kalian harus bertanggung jawab atas ini. Jangan ke Palestina terlalu jauh. Bicarakan dahulu hak kedaulatan Republik Maluku Selatan, hak kedaulatan Aceh, hak kedaulatan Papua, bukan Indonesia. Indonesia punya hak kedaulatan. Indonesia tidak memiliki hak kedaulatan karena itu bukan bangsa, itu bukan wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia dan dijajah oleh Belanda maupun Jepang walaupun hanya 1 hari saja. 1 hari saja tidak pernah dijajah, 1 hari. Untuk itu jangan dengar tipu-tipu omong kosong seperti yang dikatakan oleh Dr. Batara R. Hutagalung. Bahwa 17 Agustus Indonesia sudah merdeka. Konyol informasi ilmu itu. Tidak tahu Indonesia itu apa? Nah sekarang kalau Dr. Batara R. Hutagalung bilang Indonesia sudah merdeka dan Belanda masuk dalam Indonesia berdasarkan proklamasi, sekarang beta mau bertanya. Sudahkah Anda tahu, dapatkah Anda jelaskan bahwa apa itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Dapatkah Anda menjelaskan ini? Kepada Dr. Batara R. Hutagalung semua cendekiawan di Jakarta. Kalau Anda membela Indonesia, Anda wajib memberikan keterangan atau jawaban atas hal ini. Bahwa apa itu Indonesia dan dari mana katanya Indonesia itu dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan. Ya. Seperti kalau sudah bertanya, apa itu Belanda? Dan dari mana katanya Belanda itu dan kepada siapa Belanda itu dimaksudkan? Dan jawabannya adalah Belanda adalah orang Belanda yang datang dari Belanda di Eropa sana. Lalu, apa itu Belanda? Itulah Belanda. Orang Belanda, bangsa Belanda. Dan dari mana datangnya? Ya dari negerinya. Di Eropa sana, Belanda sana. Dan kepada siapa dia datang? Kepada bangsa Maluku. Dia datang, dia merampok, dia menjajah, dia membunuh. Sekarang balik hal itu kepada Indonesia. Apa itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan? Coba jawab. Ya. Jangan seenak saja bilang 17 Agustus Indonesia proklamasi. Konyol kau, bodoh. Bergelar profesor doktor tapi bodoh, ngomong bodoh di muka anak-anak muda. Itu ngomong tipu, itu benar-benar bodoh, bukan tipu lagi bodoh. Tidak tahu sejarah, tapi ngomong seenaknya saja. Bikin tipu dan membohongi semua orang. Ya. Yang pada akhirnya orang lain disusahkan dengan omongan bodohmu. Bagaimana ada hubungan Maluku dengan Indonesia? Dr. R. Batara Hutagalung. Kalau Anda berbicara mengenai Indonesia, sekarang beta mau bertanya kepada Anda. Dapatkah Anda buktikan bahwa apa hubungannya, apa konsekuensinya, apa konteksnya Maluku dalam Indonesia? Bagaimana caranya proklamasi Soekarno-Hatta yang bahalul itu bisa menjangkau Maluku? Atas sejarah dasar apa? Dikatakan bahwa Sumpah Pemuda. Apa artinya Sumpah Pemuda? Satu-satunya jawaban untuk Indonesia mencakup Maluku dan Papua dan semuanya hanyalah referendum. Kalau tidak ada referendum, habis semuanya. Maka proklamasi itu proklamasi bahalul. Proklamasi 0,0,0 seterusnya 0. Dan memang tidak dapat dibenarkan. Karena tidak dapat memenuhi persyaratan konvensi Montevideo. Jadi jam bohong. Ya, bergelar dokter tapi bohong satu kepala, omong bodoh, ya, tidak tahu sejarah tapi ngomongnya seenak ngomong. Ya. Untuk mengerti dan mengetahui sejarah kepada Dr. Batara Hutagalung termasuk juga Dr. Padison dari Menteri Pendidikan, bila berbicara mengenai Indonesia maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara harus pertama-tama menjelaskan apa itu Indonesia. Ya. Soekarno bukan orang Indonesia. Prabowo juga bukan orang Indonesia. Ya. Dr. Batara R. Hutagalung juga bukan Indonesia. Dr. Fadilson juga bukan Indonesia.
Semua anggota kabinet yang ada di Jakarta bukan Indonesia. Semua anggota parlemen di Jakarta bukan Indonesia. Lalu mau jadi apa sekarang? Tes DNA supaya dapat membuktikan bahwa kalian itu Indonesia atau bukan. Jangan tipu rakyat. Bohong semuanya. Ya. Enak aja mau ngomong Palestina dengan bilang begini dan begitu, begono dan begana. Cerita tidak tahu sejarah Palestina. Indonesia punya sejarah, saya tidak tahu. Tapi meloncat pergi ke Palestina. Berapa banyak orang? Ya. Profesor Dr. Ibu Kolin Hakuni menceritakan bahwa Papua itu dari tahun 1200. Ya. Dan segala macam. Lalu apa hubungannya Papua dengan Indonesia? Apa hubungannya Papua dengan Indonesia? Apa hubungannya Maluku dengan Indonesia? Apa hubungannya Jawa dengan Indonesia? Coba jelaskan itu. Lalu kapan keadaannya Indonesia diakui secara internasional? Kapan? Dia tipu rakyat. Sudah tipu karena bodoh, baru bertindak lagi sebagai beruang di mana-mana. Melalui kesempatan ini, beta ingin menghimbau kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam Anal Patimura, ya, Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan semua mahasiswa guru-guru besar di Universitas Patimura dan UKIM dan UIN, ingat, Indonesia alias RI dan NKRI itu negara palsu, ilegal, dan angkosional dan tidak punya dasar kemerdekaan, tidak memiliki standar kemerdekaan. Itu tipu, itu politik bohong. Secara de facto de jure, Indonesia tidak memilikinya. Sekalipun dikatakan seringkali bahwa secara de facto Indonesia tidak ada. Berbicara mengenai Indonesia by de facto maupun de jure tidak bisa karena keluar tidak sesuai dengan konvensi Montevideo. Kalau berbicara de facto de jure bagi bicara atas dasar apa? Ya. Tidak ada Indonesia. Lalu berbicara de facto pakai dasar apa? Ada Jawa, ada Maluku, ada Papua, ya, ada Aceh, tapi tidak ada Indonesia. Ya. Untuk itu, sekali lagi beta ingatkan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, ingatlah dan sadarlah bahwa statusmu sebagai presiden akan menggoyang dan menggoncang engkau. Dari Soekarno sampai dengan Prabowo semuanya tergoncang, semua presiden tergoncang karena menyebut nama Indonesia. Untuk itu, kepada Gubernur Maluku, semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, ingatlah dan sadarlah bahwa kita ini, ketong ini bukan orang Indonesia, ketong ini bangsa Maluku, bukan bangsa Indonesia. Indonesia bukan bangsamu. Indonesia, tidak tahu Indonesia itu apa. Kalau Prabowo dan anggota DPR bahkan parlemen di Senayan Jakarta dapat menjelaskan apa artinya Indonesia dan dari mana datang Indonesia dan kepada siapa ke Indonesia seperti Belanda, maka mungkin kau bisa jadi Indonesia. Tapi selama mereka tidak dapat menjelaskan, tidak bisa. Kau bukan Indonesia. Kenapa kau dipaksa untuk menjadi Indonesia? Sampai dibilang makanan separatis, kurang ngajar, kau punya nenek moyang. Berani bilang ketua ini makanan separatis kepada Indonesia. Indonesia mana? Indonesia tidak ada. Indonesia negara palsu, ilegal, angkosional, serta skandal kelautan atau negara double standard. Bagaimana yang kau bilang ketua ini makanan separatis? Hei pemerintah Indonesia, bukalah matamu dan bukalah telingamu lah dengar apa yang kita ngomong. Kenapa kau berani katakan bahwa ketua ini makanan separatis? Kenapa kau bilang Papua itu makanan separatis? Kenapa kau bilang Aceh itu makanan separatis? Kau kurang ngajar. Pemerintah bodoh, goblok. Semua pemerintah Indonesia kalau berani bilang ketua ini makanan separatis, kamu orang itu goblok dan tolol semuanya. Engkau presiden, engkau goblok, engkau tolol. Engkau Mahkamah Agung, engkau goblok, tolol, bodoh. Engkau Kejaksaan Agung, engkau goblok, tolol, bodoh. Engkau Menteri Konstitusi, engkau goblok, bodoh, tolol. Engkau Panglima TNI, goblok, tolol. Engkau Kapolri, goblok, tolol. Kalau bilang kata ketua ini makanan separatis terhadap Indonesia, kurang ngajar kau. Ya, sudah berulang-ulang kali beta tekankan ini kata. Ya, kalian berpura-pura dan mulai melancang lah, jalan sini jalan sana, bikin Palestina, bikin pura-pura. Dosa kejar kamu orang.
nanti satu gigit satu. Perhatikan perkataanku ini. Kalau kalian coba-coba menentang apa atau melawan perkataanku ini, nanti satu gigit satu. Ya. Prabowo lari terbirit-birit. Dengar, perhatikan perkataanku ini. Prabowo lari terbirit-birit. Ya. Lalu jangan bilang kata iya karena ini Ujang, karena ini. Perkataanku yang mengejar kamu orang. Karena kamu orang tipu, kamu orang pembohong. Ya. Beta pun suara kasar, oke. Tapi itu bukan kasar ya. Lihat intisari pembicaraanku. Penipu dan pembohong akan mati, dikejar. Semoga dengan perkataanku ini, penjelasanku ini pada tanggal 1 Februari 2026 ini, mengingatkan pemerintah Indonesia untuk segera kembali. Berhenti, buang itu Palestina jauh-jauh. Palestina terlaku, buang dia jauh-jauh. Bicara Maluku, Papua, dan Aceh. Bicara ini soal. Kalau Anda tidak bicara ini soal, nanti Anda lihat. Soal ini akan mengejar Anda. Satu gigit satu. Percaya atau tidak. Nanti lihat, terjadi semuanya. Buat apa kau bicara Palestina dan Israel? Kau pernah nemuin dari sana? Bicaralah persoalan Maluku, persoalan Republik Maluku Selatan, persoalan Papua, persoalan Aceh. Itu penting. Jangan tipu. Kalau Anda tidak bicarakan, nanti lihat bagaimana dikejar kamu orang. Ya. Semoga hal ini mengingatkan kalian. Beta sudah bilang, kalau Soekarno tidak bubarkan Indonesia, tidak ada proklamasi Republik Maluku Selatan. Jadi kalian mau bicara Indonesia mana? Dan inilah yang merupakan titik hancuran buat Indonesia untuk selama-lamanya. Ya, bukan untuk sehari dua hari. Selama kalian mempertahankan Indonesia, celaka dan kebinasan akan mengejar kalian semuanya. Semoga pembicaraan beta hari ini membawa kesadaran besar buat pemerintah Indonesia untuk sadar dan kembali dan mencari ketorong untuk bicara kebenaran ini dengan baik-baik. Berhenti dengan hubungan Palestina. Tidak laku. Apa gunanya dan apa untungnya? Ya. Berbicaralah dengan ketorong supaya ketorong satu sayang satu. Damai di antara ketorong. Ya. Kalau ketorong merdeka, kembali ke ketorong sayang kamu orang. Tapi kalau tidak, hancur binasa semuanya. Dari beta, Bung Anies Wirinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan, dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.